Shalom warga kerajaan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Kembali lagi kita di dalam Kingdom Community Message, dan pada minggu ini materi komsel kita judulnya adalah House of Prayer, di mana materi ini diambil dari bahan khotbah Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin, Minggu tanggal 8 November kemarin. Sebelum kita mulai komsel kita, ada satu pertanyaan yang perlu kita sharingkan bersama-sama, yaitu pertanyaannya adalah, apa perbedaan babi memberi ham dengan ayam memberi telur? Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan bersama. Oke, untuk melandasi komsel kita pada saat ini, mari sama-sama kita buka di dalam kitab kita Injil Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan. Injil Yohanes pasal 2 ayat 15, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Ini adalah konteks di mana Yesus dan murid-murid masuk ke bait Allah. Seharusnya Yesus menemukan bahwa di sana ada pujian penyembahan mungkin, di sana ada orang yang lagi sharing tentang firman Tuhan, di sana orang yang mungkin lagi berdoa. Tetapi apa yang ditemukan Yesus di halaman bait Allah? Yesus menemukan orang sementara menjadikan rumah atau menjadikan bait Allah sebagai pasar, di mana ada terjadi proses perjualbelian di sana. Tentu itu membuat Yesus marah, dan Yesus mengambil langkah yang luar biasa untuk mendidik orang-orang yang ada pada saat itu. Rumah doa adalah tujuan hidup kita semua sebagai umat Tuhan. Dalam firman Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Dan saya percaya, inilah yang terjadi selama masa corona pandemi, yang Bapak Pendeta Timotius Arifin istilahkan dengan Corona Academy. Yaitu bahwa Allah sedang melakukan pembersihan, Allah sedang melakukan penyucian, Allah sedang melakukan pembenaran terhadap umatnya. Saat akan melakukan pembersihan di halaman bait Allah, kita tahu bersama bahwa Yesus membuat cambuk dari tali. Tentunya cambuk ini bukan untuk menghukum. Saya ulangi, tentunya cambuk ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendidik. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mendidik. Itu adalah hal yang luar biasa. Sekali waktu kita perlu melihat atau membayangkan sebuah gambar bagaimana Yesus memegang cambuk. Jadi kita tidak terus-menerus melihat gambar atau membayangkan gambar Yesus menggendong anak, Yesus mengadakan mujizat, Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler. Tapi perlu kita renungkan bagaimana Yesus memegang cambuk, di mana tujuannya adalah untuk mendidik kita, untuk mengajar kita, bahkan untuk memberi satu pelajaran yang penting bagi kita ataupun bagi sesama kita. Saya percaya kalau kita semua bisa meresponi secara benar proses pembersihan, proses penyucian, proses pembenaran yang Allah lakukan, maka kita akan melihat setelah Corona Academy akan muncul Corona Revival. Oleh sebab itu, mari sebagai Kingdom Community kita meresponi setiap kondisi yang ada hari-hari ini dengan benar. Jadikan hidup kita sebagai rumah doa, jadikan hidup kita sebagai rumah Tuhan, bahkan jadikan hidup kita sebagai Betel atau yang disebut sebagai rumah Tuhan. Ada dua hal yang perlu kita bahas lebih rinci lagi, di mana yang pertama adalah jangan menjadikan bait Allah, jangan menjadikan rumah Allah sebagai mall atau pasar. Sekali lagi saya katakan, yang pertama jangan menjadikan bait Allah atau rumah Allah sebagai mall atau pasar. Artinya apa? Berhenti mengukur segala sesuatu dengan uang dan menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita sebagai sarana untuk mencari uang, mencari keuntungan. Tuhan membenci hal-hal yang semacam itu, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, Yesus menjungkir balikan meja-meja perdagangan yang ada di halaman bait Allah. Itu tercatat dalam Matius 21 ayat 12. Ketika pembersihan itu terjadi, kita bisa lihat bersama bahwa ada maksud yang luar biasa, ada didikan yang luar biasa, bahkan hasilnya pun luar biasa. Karena setelah itu dikatakan dalam Alkitab bahwa setelah pembersihan terjadi di bait Allah, setelah Yesus marah atau Yesus mendidik orang-orang di bait Allah pada saat itu, ada terjadi kesembuhan di sana, mujizat di sana. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Itu hal yang luar biasa. Jadi kalau kita meresponinya dengan benar,
pasti akan terjadi hal yang luar biasa. Yang kedua, memiliki gaya hidup berkorban atau yang disebut dengan house of sacrifice. Kasih itu memberi sampai muncul rasa sakit. Perhatikan kalimat ini. Kita bisa katakan sama-sama sekali lagi. Kasih itu memberi sampai muncul rasa sakit. Artinya apa? Perbedaannya sangat jelas kalau kita bisa ingat kembali pertanyaan yang di atas, bahwa bagaimana babi menghasilkan ham, bagaimana ayam menghasilkan telur. Kalau kita lihat ilustrasi ini, kesimpulan bahwa ketika babi memberi ham, dia memberikan seluruh hidupnya untuk dinikmati oleh orang lain atau pemiliknya. Sedangkan ayam hanya memberi telur, hanya memberi yang apa yang ada padanya untuk dinikmati oleh orang lain. Sementara yang kita inginkan adalah kasih itu memberi sampai muncul rasa sakit. Memberi saja itu sudah luar biasa. Apalagi memberi sampai muncul rasa sakit. Itu adalah sesuatu yang dahsyat. Secara sederhana, hal ini bisa kita terapkan dalam komunitas, di mana kita bisa membagikan bahwa itu sudah dialami oleh Yesus. Yesus sudah melakukan banyak hal. Yesus sudah melakukan kasih yang sampai menimbulkan rasa sakit, di mana dia mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menembus segala dosa-dosa kita. Kadang ada orang-orang yang menyakiti kita, baik melalui perkataan atau perbuatannya. Tapi yang saya mau bagikan bahwa ketika ada yang terjadi seperti itu, mari kita mengampuni mereka. Mari kita mengasihi mereka. Bahkan mari kita membalas dengan kita berdoa buat mereka. Oleh sebab itu, Kingdom Community, kita harus sepakat bahwa rumah Tuhan sendiri, bait Allah atau hidup kita sendiri, kita harus tetap jaga, kita harus tetap hidup untuk selalu senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus senantiasa hidup untuk menjadi berguna bagi orang lain, tentunya untuk memberi buah, di mana buah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kingdom Community, setelah kita mendengar materi di atas, mari kita bagi kelompok menjadi 2-3 orang, dan kita bisa bahas, merenung, dan sharing bersama tentang 4 pertanyaan yang saya akan bagikan. Yang pertama, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan tetap baik ketika Dia membuat kita merasakan ketidaknyamanan saat Dia melakukan didikan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan. Yang kedua, menurut Bapak Ibu Saudara, apa hal-hal dalam kekristenan yang tidak bisa diukur dengan uang? Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan bersama. Yang ketiga, apa yang seringkali membuat kita sulit mengasihi orang yang menyakiti kita? Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan bersama. Yang keempat, komitmen apa yang kita bangun supaya hidup kita sebagai rumah doa atau rumah Tuhan itu bisa menyatakan pribadi Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, setelah sharing 4 pertanyaan yang barusan kita dengar bersama, Bapak Ibu Saudara bisa sepakat bersama-sama untuk kita berdoa. Pertama, pokok doa kita adalah kita berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan itu punya respon yang benar dalam menyikapi Corona Academy yang sementara berlangsung ini. Yang kedua, kita berdoa supaya kita tetap hidup di dalam didikan Tuhan, karena itu akan membuat kita semakin hari menjadi pribadi yang semakin luar biasa. Yang ketiga, kita berdoa supaya kita bisa mengampuni, kita bisa memberkati, bahkan kita bisa mendoakan mereka yang sudah menyakiti kita. Yang berikut, kita berdoa supaya pergaulan kita, komunitas kita adalah komunitas yang bisa membuat iman kita bertumbuh, membuat pertumbuhan kerohanian kita semakin hari menjadi semakin lebih baik. Lalu yang berikut, kita berdoa supaya Tuhan memberi hikmat atas gereja, memberi hikmat bagi pemimpin-pemimpin, supaya melalui mereka kita bisa diarahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam Tuhan. Yang terakhir, kita berdoa supaya pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan bangsa kita bisa bekerja keras sehingga mereka dapat mengurangi penyebaran COVID-19 yang ada. Terima kasih warga kerajaan, Kingdom Community. Kita tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.